Selamat malam, selamat siang, selamat pagi kepada Ibu dosen, Ibu Tania yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa. Kali ini saya akan memaparkan hasil ujian saya yang berjudul Analisis Ketersediaan Air pada Subdas Metro Hulu yang menggunakan model MOOC di Karangploso, Malang. Saya Demis Ribeiro da Silva, Magister Teknik Sipil Universitas Janabadra, Yogyakarta. Pendahuluan tentang air di Das Brantas. Ketersediaan air permukaan adalah fondasi sumber daya air berkelanjutan, terutama di wilayah tropis. Das Brantas di Jawa Timur menghadapi tekanan akibat perubahan tata guna lahan, eksploitasi air tanah berlebihan, dan variabilitas iklim ekstrim. Submetro Hulu adalah anak sungai Brantas yang penting untuk irigasi pertanian di Karangploso, Malang. Variabilitas curah hujan adalah dari data yang saya peroleh, yaitu data BMKG Karangploso 2004-2013 yang menunjukkan rata-rata hujan 1,8 mm per tahun dengan variasi ekstrim 526 mm di tahun 2010 dan 189 mm di tahun 2009. Tujuan penelitian dan model MOOC. Variabilitas curah hujan berdampak langsung pada ketersediaan air yang penting untuk ketahanan pangan dan ekosistem. Penelitian ini menggunakan model MOOC untuk menganalisis ketersediaan air. Model MOOC adalah pendekatan water budget efektif untuk transformasi data hujan menjadi debit pada das skala kecil, menengah, dan data terbatas. Tujuannya adalah untuk karakteristik hidrologi, untuk mendapatkan karakteristik hidrologi subdas Metro Hulu dan biasanya besarnya debit andalan Q80 dan Q90. Implikasi analisis untuk pengelolaan das berkelanjutan. Model MOOC dan standarisasi parameter yang saya ambil adalah formulasi dasar adalah Q sama dengan P kurang A dan IA dan kurang Eten A kurang delta S, di mana IA abstraksi air dan ETA adalah evapotranspirasi aktual. Parameter IA adalah S 1000 bagi CN kurang 10. Analisis keandalan debit dinyatakan dalam probabilitas ketersediaan air pada periode tertentu, dihitung menggunakan distribusi Weibull. Di sini kita meminjamkan rumus Weibull untuk menganalisis keandalan debit. Metodologi adalah lokasi dan karakteristik das, yaitu lokasinya di Metro Hulu, Kabupaten Malang, dengan delineasi watershed sebesar 38,5 km persegi dengan komposisi penggunaan lahan sawah irigasi 35%, tegalan atau ladang 25%, pemukiman 20%, hutan sekunder 15%, dan padang air 5%. Dan jenis tanah dominan adalah latsol dengan tekstur liat berpasir
di mana laju infiltrasi adalah 20 sampai 25 mm per jam. Data dan parameter model MAUC. Data curah hujan bulanan 2004 sampai 2013 diperoleh dari BMK Karangploso dan data suhu rata-rata 25 derajat digunakan untuk perhitungan, di mana watershed adalah area adalah 38,5 km persegi, luas das dan CN adalah 75,85, S retention 3,18 mm, initial abstraction 0,64 mm, monthly average monthly average adalah 158,08 mm per bulan. Data ini saya peroleh dari BMKG pada September 2005 dan Oktober 2009 diasumsikan 0 mm. Dan ini adalah hasil pembahasan dan karakteristik hidrologi. Subdas Metro Hulu menunjukkan pola musiman ekstrim dengan puncak curah hujan November-Desember dan kemarau Juni sampai Oktober. Pola curah hujan adalah puncak curah hujan adalah November sampai Desember, di mana 160,80 sampai 262,90 mm per bulan. Dan musim kemarau mulai dari Juni sampai Oktober adalah 30,29 sampai 74,50 mm per bulan. Koefisien curah hujan adalah variasi curah hujan adalah 36%. Analisis keandalan. Debit andalan 80 adalah sebesar 2,52 meter kubik per second. Tersedia 80% waktu November, yaitu bulan November dan April. Debit andalan 90 adalah 2,6 meter kubik per second. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran adalah debit rata-rata adalah 1,10 meter kubik per second dengan pola musiman ekstrim. Puncaknya adalah 2,69 meter kubik per second, minimum 0 meter kubik per second. Kerentanan kekeringan. Debit minimum adalah 0, meter kubik selama 5 bulan kemarau menunjukkan kerentanan ekstrim. Dan debit andalan 80 adalah 2,52 meter kubik. Hanya tersedia 6 bulan, mulai dari bulan November sampai bulan April. Dan koefisien variasi adalah variasi debit 86,3%, jauh lebih tinggi dari variasi hujan, yaitu 36,0%. Saran pembangunan embun. Sarannya adalah harus membangun pembangunan embun kapasitas minimal 15 juta meter kubik dan konversi vegetatif pada lahan tegalan untuk infiltrasi. Dan ketiga, integrasi hasil analisis RPSDA wilayah Sungai Brantas.